patuh ke Allah, nanti kita akan dibimbing ketemu dengan rezeki kita. Kita tuh diciptakan lengkap dengan rezekinya. Nggak mungkin Allah nyiptakan kita nggak dicukupi rezeki kita, nggak bisa apa-apa. Benar? Coba kita disuruh sholat perlu tenaga tidak? Kan? Kalau nggak dikasih makan ada tenaga tidak? Nggak bisa sholat. Kita disuruh menutup aurat. Kalau Allah nggak ngasih penutup aurat, kita jadi nggak bisa sholat. Benar? Kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah siapkan kecukupannya. Makanya sederhanakan hidup ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah nyuruh saya mengabdi, Allah jamin. Sudah jelas itu ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Udah jelas ini, masalah itu pasti ada dan solusinya ketakwaan. Ini gimana nih, saya nggak kebayang bakal punya ini, saya pengen kuliah di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi nggak bisa kebayang semua oleh kita. Apa yang akan terjadi itu tidak harus terbayang semuanya oleh kita. Tapi Allah udah tahu apa yang bakal terjadi dan yang terbaik. Tinggal maksimalkan ketakwaan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Udah selesai, ini udah bagus sekali hadirin. Perlu apa kita ini? Allah tahu keperluan kita daripada kita. Dan selama ini juga Allah mencukupi. Dan ke depan juga hanya Allah yang bisa mencukupi. Jadi masalah kita kurang takwa, kurang tawakal. Benar? Terlalu sibuk mikir ini, mikir itu. Tapi nggak pernah mengukur ketakwaan kita ke Allah. Apa sih takwa tuh? Banyak definisinya tapi sama ujungnya. Kalau secara sederhana begini, orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah kepatuhan terhadap perintah Allah dari yakin ini ya. Kemudian kepasrahan kepada Allah. Jadi dengan takwa ini kita patuh, apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan, dan hati ini benar-benar bulat bersandar bergantungnya ke Allah. Jadi lebih simpel hidup ini. Jawab, Allah sudah tahu belum keperluan kita? Jawab hadirin gak yakin. Sudah tahu belum? Tahu mana tentang keperluan kita? Siapa yang lebih tahu? Kita atau Allah? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Jawab, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi dia yang paling tahu keperluan kita. Seperti orang bikin mobil, ya, yang bikin mobil itu tahu kapan akinya rusak, bensinnya harus diisi, bensin apa, kapan businya rusak, bagaimana pentilnya. Yang mendesain, maka dia yang paling tahu. Jadi sebetulnya tidak rumit. Kalau yakin kita ciptaan Allah, Allah pasti sudah tahu. Tapi ada keperluan dan ada keinginan. Mana yang terpenting? Dipenuhi keperluan atau dipenuhi keinginan? Keperluan kita. Keperluan kita banyak tidak? Bingung, banyak. Kalau jawaban kurang yakin kayak gitu, banyak. Keperluan, antara keperluan dan keinginan banyak mana? Yang terpenting bagi kita itu sebetulnya bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut Allah. Karena kita pendek sekali tahu baik itu. Banyaknya baik versi kita tuh karena nafsu. Makanya kalau ada apa-apa, perlu apapun, minta ke Allah dulu. Tapi kan Allah udah tahu, ya minta itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi Allah menyuruh kita doa bukan karena Allah tidak tahu,
Jauh sebelum kita berucap doa kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Ya Allah, lapar. Lah yang bikin lapar siapa? Kalau enggak kasih lambung saja ada beres perut ini ya. Kan bagus tuh kalau ibu diciptakan jet aja pakai mesin, nggak lapar, nggak haus. Tapi jadi beda karena justru kita jadi minta ke Allah, kita ngadu ke Allah, itu yang bernilainya bagi kita. Tanpa kita minta juga banyak yang tidak doa dikasih. Tapi yang Allah sukai gara-gara lapar doa, gara-gara haus doa, gara-gara capek doa. Jadi akrabnya dengan Allah karena keperluan itu yang paling mahal. Karena bahagia itu bukan pada makannya, bahagia itu pada waktu ingat Allah, waktu laparnya, waktu makannya, itu yang membuat bahagia. Makanan itu kan kalau hanya ingat makanan hanya cuman segini enaknya. Maksudnya udah lewat lidah, udah selesai itu. Makanan paling mahal sekalipun itu kalau tidak sariawan. Kalau sariawan dan tidak radang tenggorokan, waduh radang tenggorokan dan gusi tidak lagi bengkak. Kalau lagi bengkak, aduh itu makan gepuk tuh emosi ada, karena lihat ada. Halo, makin sederhana tidak? Nah, jadi hidup ini untuk apa? Sepenuhnya hidup ini adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ngabdi ke Allah. Jadi jangan risau tentang harta, gelar, pangkat, jabatan ini, itu, ini. Bukan tidak boleh kepikiran, tapi jangan menyita pikiran sampai lupa kepada Allah yang mengurus dan membagikan semuanya. Kita pasti lapar, kita akan ingin ini, ingin itu. Memang wajar, ingin ini, ingin rumah, ingin sekolah, ingin punya kendaraan, ingin apa lagi sih? Ada yang belum nikah, ingin nikah, yang udah nikah, ingin punya anak. Kenapa semua ini ada? Supaya jadi dekat dengan Allah. Karena yang punya apapun yang kita inginkan adalah Allah, dan yang bisa membuat ketemu kita dengan keinginan kita adalah Allah, dan yang bisa memilihkan yang terbaik adalah Allah. Jadi adanya keperluan, keinginan itu semata supaya kita jadi dekat dengan Allah. Bisa sederhana kan? Sekarang kita ingin sesuatu, kalau Allah nggak ngasih, ketemu tidak? Jawab hadirin. Siapa orang yang paling apes? Orang yang menginginkan sesuatu yang memang tidak ada di lauh mahfuz tertulis buat dia. Seperti adek naksir seorang akhwat, padahal tidak ada catatannya di sisi Allah ya. Dan bukan buat adek. Kelenger atuh jatuh cinta sama seseorang yang bukan jodohnya. Ternyata dia itu jodoh sahabat karib adek. Coba itu, apa enggak perih berlapis-lapis? Tempat adek curhat sama dia, saya tuh pengen nikah sama dia. Nah itu nih ini. Nah, ini memang cerita ini didramatisir hadirinnya supaya lebih perih. Tapi kalau tahu ke Allah, ya Allah, ampun, engkau tahu hati saya lagi, bukan saya yang ini ya, nanti disangka dipotong, disangka saya lagi ngebet lagi. Kalau saudara memang tertarik ke seseorang, curhat ke Allah. Tertarik itu tidak identik jodoh. Mungkin karena mata tidak terjaga, terus lihat dia terus, tanamkan oleh Allah rasa suka. Kembalikan ke Allah. Kalau bukan jodoh ya nggak usah ya Allah. Apalagi saya baru kelas 2 SD, terlalu jauh ke jodoh. Saya belum balik, belum mampu, belum punya kewajiban menikah misal. Enak tuh. Jadi ingat ya, semua yang terjadi itu agar kata kuncinya sederhana, agar kita segera kembali kepada Allah, sering ingat Allah, selalu memohon kepada Allah, dan yakin dengan janji jaminan Allah.